Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat dan juga masih semangat belajar untuk hari ini. Materi kali ini adalah metabolisme mikroba. Siapa di antara kalian tahu apa itu metabolisme mikroba? Saya di sini akan menjelaskan beberapa. Kalian dapat membacanya sendiri penjelasan yang dipaparkan dalam PowerPoint yang ditampilkan. Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Produksi energi oleh mikroba. Sel-sel bakteri seperti halnya sel semua organisme hidup, umumnya melakukan aktivitas kehidupan untuk kelangsungan hidupnya. Semua sel membutuhkan suatu sumber energi. Walaupun sangat beraneka ragam jenis substansi yang berperan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme, namun terdapat pola dasar metabolisme yang sangat sederhana, yaitu terjadi perubahan dari satu bentuk energi yang kompleks menjadi bentuk energi yang lebih sederhana sehingga dapat masuk ke dalam rangkaian metabolik. Bakteri dapat mengubah zat kimia dan energi radiasi ke bentuk yang berguna untuk kehidupannya melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas, dan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-cirinya adalah terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs, dan transport elektron. Lalu yang ketiga, energi ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibanding dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Yang selanjutnya adalah jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol dan pembentukan asam laktat. Lalu selanjutnya menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Yang keenam, organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan aseptor elektron. Sebagaimana ditunjukkan dalam skema di atas, selain menghasilkan asam piruvat sebagai produk akhir, juga dihasilkan 2 molekul NHDH yang harus dioksidasi. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam skema berikut, yang pertama fermentasi asam homolaktat, lalu fermentasi alkohol, fermentasi asam campuran, fermentasi butilen glikol, fermentasi asam propionat, yang terakhir fermentasi asam butirat, butanol, dan aseton. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Terdiri atas dua reaksi utama, photophosphorylation atau relasi terang. Pada relasi terang, cahaya mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Lalu yang filtrasi karbon dioksida atau reaksi gelap. Filtrasi karbon dikenal sebagai reaksi gelap. 6 molekul gas asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribulosa bifosfat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.